Hai. Kembali lagi di Timur Hara Podcast. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibam. Seperti yang sebelum-sebelumnya, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cerita masa lalu teman-teman kita di masa JKT48 itu. Sekarang kita akan kedatangan teman kita, salah satu anak dari Timur Hara juga. Bro, masuk kita? Masuk goblok. Kasar. Bener. Bro. Gampang nggak? Alhamdulillah. Kenalin dulu tuh namanya siapa? Jangan naon gitu. Rokok dulu biar nyantai. Kumaha perkenalan? Ya, nama siapa? Nama saya dari kecil Reviandi sih. Cuma ya bagusnya lebih kalau mau dipanggil David nggak apa-apa. Kalau di rumah sih Ipan. Terus? Ya udah. Nama Ipan. Revi aja. Revi. Mulai kapan? Ini langsung aja ini. Langsung langsung. cerita-cerita tentang dulu kan Maneh di fandom ini sekitar ya udah lama lah gitu istilahnya dari pertama kali ada JKT48. Wow. Ceritain gimana ke masyarakat umum gitu. Mulai kapan gitu suka sama JKT48 gitu. Ente teh betul. Dari pandangan pertama. Ayo yang seri. Bye. Ayo yang seri demi Allah. Dulu sih pertama suka ya dari awal nonton sih dulu ya di TV gitu. Pertamanya sih bukan karena suka sendiri, jadi kayak istilahnya tuh kayak di apa sih namanya tuh? Didoktrin lah Usaha teh. sama temen SMP dulu kan sering nginep di rumahnya. Tahun gitu. berapa itu teh kira-kira? Kira-kira 2012 kalau nggak salah tuh. Zaman saya PKL di sekolah, kayaknya 2012 deh, 2012 awal gitu. Dulu didoktrin ada konser JKT48 di TV, suruh nonton katanya. Terus Enak-enak nih yang nyanyi lagu Pocari Sweat. Pas nonton, oh iya asik juga ya gitu. Terus Ya dari situ jadi timbul rasa penasaran lah. Timbul rasa penasaran, terus pengen tahu lebih dalam anjay. temenang ngomong anjay ya. Temenang. Temenang ke dia, laporkan ke si Lutfi anjay. Ya gitu sih dulu pertama cuma karena didoktrin aja sih. Tapi jadi timbul rasa penasaran itu loh. Nah, dari penasaran itu teh kan member JKT itu banyak gitu teh. Ada berapa dulu mah cuma 24 kan generasi pertama. Siapa tah member pertama yang Oh, yang paling depan. Saha, Siapa? Yang udah nikah. Saha itu teh? Kalau disebutin inisialnya sih Melody. Melody Ya. naon? Melody. Inisial goblok. Mana ada inisial. Melody naon itu teh? Melody Prima. Melody Nuramdani Laksani. Aduh, masih inget. Nah, itu bisa ngesep gitu kasih eta teh. Ya karena sih dulu yang paling menonjol aja gitu kan. Naonna? Ya gerakannya lah bos. Ini nggak apa kan ini? Mangga. Oke. Tah dari mulai suka sama Melody, terus sejak kapan gitu mengenal fandom? Oh gimana ceritanya gitu bisa terjun ke dunia ini teh gitu, ke dunia fandom JKT48 fans gitu istilahnya mah. Dulu sih pertama kali ya kan karena didoktrin terus sama temen yang ngedoktrin itu tuh kayak ngasih tahu bahwa fandom ini tuh suka gathering. Dulu juga nggak tahu pertamanya gathering tuh apa, taunya kopdar. Udah motor. Taunya kopdar. Terus Dulu kan taunya kopdar, gathering apa sih, dia bilang kayak kopdar gitu, ngumpul-ngumpul. Oh ya udahlah ikut. Hari Minggu dulu pertama kali gathering. Tahu sendiri lah lokasinya di mana. di mana itu teh? Di hati. Gak boleh. Di Bakot. Terus kemana Bakot itu teh kan. pertama datang tuh? Pertama sih dulu kan sama dia berdua nih, namanya Denny, panggilannya Gonden lah, si udah pada Gonden, tahu. Dulu berdua sama dia, terus janjian sama orang Soreang, yang kemarin podcast pertama tuh, anaknya si tuh. Chandra, Ya, janjian, terus bareng lah ke Balkot. Ya udah gitu aja. Terus pas di dinya teh kumaha kitu nuansana teh? Nuansanya ya wow,
rame banget gitu, nggak ada yang mau mutualan. Nah, dari Chandra sama Gonden gitu. Dari pas pertama datang ikut gathering sampai pertama kali nonton teh kapan gitu, nonton live secara langsung JKT48 teh di mana gitu. Dulu sih berdua sih sama si Gonden itu ya, nonton teater. Dulu nonton teater tuh berdua, karena kan dulu zamannya tuh tiket tuh masih via email, yang diacak itu loh. Susah banget kan dapat email, susah dapat replian gitu kan, susah. Iseng-iseng ngapli apa sih? Ngeplay, bro, ngapli tiket hari Sabtu sama Minggu. Ternyata yang dapat tuh hari Sabtu. Mikir juga kan masih sekolah kan. SMK teh adanya Sabtu ke libur gitu. SMA mah kan libur. Nama kabupaten gak libur lagi. STM lagi. Bingung dapatnya yang hari Sabtu. Tapi penasaran juga. Enggak. Saya mah izin. Izinnya naon? Izinnya keperluan acara keluarga. Ya tadi kan Repi cerita gimana nonton teater pertama. Nah, ada cerita gak? Ini ada cerita lucunya tuh pas pulang ya kan, karena waktu itu tuh teater pertama tuh hari Sabtu nih. Kan izin sekolah kan nggak masuk. Maba enggak, izin iya, cuma izinnya tuh tulisannya kan karena acara keluarga. Tapi nggak jelas apanya acaranya. Nah, masalahnya tuh pas hari Sabtu tuh ada pelajaran guru BP, guru BK lah istilahnya tuh. Bimbingan lah istilahnya, apa konseling? Lain, guru iya, cukup orang mah kesiswaan, bagian kesiswaan. Saya nggak masuk, kan istilahnya dulu zaman STM tuh walaupun bawang-bawang juga istilahnya masih rajin lah, masalah absensi mah masih masuk, sering masuk. Karena tiba-tiba nggak masuk, jadilah sebuah pertanyaan. Ini anak kemana gitu kan. Hari Seninnya tuh dipanggil pulang dari teater tuh, dipanggil ke ruang BK. Kamu kemana hari Sabtu? Acara keluarga apa? Acara keluarga di mana? Ya biasalah namanya ngebohong, terus ditanya-tanya sedetail kayak paling ayam kan, ya udah jadinya jujur. Jakarta apa? Ngapain? Nonton teater. Lebih penting teater apa sekolah? Dalam hati sih teater. Karena kan tiketnya susah kan dulu kan. Dalam hati sih pengen ngomong teater gitu, coba kan karena emang sadar diri masih di sekolah. Ya udah ngomong sekolah apa. Mau lagi nggak kayak gitu? Nggak apa. Udah dijelasin padahal dapet tiketnya susah apa. Bilang gitu jujur padahal udah dijujur dapet tiketnya susah. Terus kamu masih mendingin acara itu daripada sekolah. Nggak apa, dalam hati ya apa, ini susahnya tiket banget, susahnya dapat tiketnya susah banget, goblok gitu kan. Udah ditanyain kayak maling ayam lah pokoknya di situ. Udah lucu banget lah pokoknya dari situ tuh. Jadi abis kejadian dari situ nggak pernah lagi ngapli hari Sabtu. Hari Minggu. Iya, jadi hari Minggu. Karena biar bisa bareng WJB juga kan. Karena penasaran kan, terus kan tiketnya emang lagi susah kan dulu tuh. Terus. Nah, terus tuh ya berangkat aja gitu. Berangkat pertamanya juga bingung berangkatnya pakai apa gitu kan, ke sana masih bingung karena masih awam juga kan, belum keluar kota gitu. Nyari informasi, ternyata naik travel. Pakai sebutin jangan? Sebutin aja. Pakai Day Trends. Kan langsung ke FX tuh. DU. Ya, dari DU langsung ke FX. Pakailah. Tuku kalau nggak salah tuh yang show siang. Show siang dulu ya jam berapa sih? Jam 1 ya? Kalau jam 1 jam 2 weekend mah jam 1 jam 2-an weekend. Nah, jam segitu kan. Rencana tuh berangkat dari Bandung jam 10 lah. Ternyata habis semua tiket tuh. Tiket travelnya adanya yang pagi jam 6. Ya mau nggak mau lah belilah walaupun jam 6 karena rasa penasaran itu. Beli jam 6, jam setengah 8 udah di FX, bro. FX masih tutup, kita udah nangkring. Nah, kumaha teater kan pertama ya, nonton teh. Kumaha responnya gitu pertama kali ngilu teater teh gitu. Ya wow banget lah pokoknya tuh, karena kan pertama kali ya, terus pertama kali nonton langsung, nonton member-member yang biasa dari TV terus lihat langsung. Jadi kesannya ya lebih apa ya? Effortnya beda gitu. Iyalah, ditambah lagi kan fans yang baru pertama kali sekarang nonton konser sambil nge-chain gitu kan istilahnya.
Oh rame banget pokoknya mah. Sampai ini tuh cuma nonton teater gitu tapi capek gitu. Tapi padahal pertama bayangan tuh teater tuh kirain tuh juga berenang kayak siang drama gitu kan. juga berenang Taunya siang. lagu-lagu kan. Apalagi kalau dapet itu tuh pas pertama menang elok tuh. dulu nggak ngerti elok apaan, kunci mata apaan elok. Dulu kan terus dapat kursi itu keempat, lumayan lah ada row 4. Nah. Udah dekat gitu kan. Ya asik aja lah. Terus pertama nonton mau udah habis tuh apa tuh? Encore kan. Udah habis udah pulang. Pas mau pulang ada yang teriak. Apa sih lupa lagi? Encore. Ya gitulah pokoknya mah encore. Ya ikut-ikutan aja encore padahal nggak tahu artinya apa gitu kan. Tiba-tiba datang lagi nyanyi lagi. Udah beres berapa lagu dari encore? 3 kalau nggak salah tuh. Pajama Dress berapa sih? 3 ya? Tiga tua. Tilo. 3 kan ya kalau nggak salah dari encore tuh. Dari situ high touch dulu kan. Makasih udah datang. Makasih udah datang, template semua. Terus ada melodi. Terus lucu banget. Teaternya di mana itu? Teater FX kan Teater FX kan. Yang permanen dulu, udah permanen. Nah, dari udah nonton teater ya. Kan maneh tuh istilahnya sebagai masih pelajar lah. Duit pas-pasan. Nonton teater itu pernah nyelip duit SPP tuh. Jujur sih waktu pertama kali tuh nggak nyelip, cuma bilang aja. Cuma bilang, ini mah serius bilang mau ke Jakarta mau nonton teater karena emang pertama kali kan, terus emang jujur lah sama orang tua pengen nonton, ya dikasih uang buat bekal gitu kan, cuma uang teater ya bayar sendiri, uang teater, uang tiket cuma dikasih ongkos doang. Terus ya udah gitu aja sih. Ya pas udah nonton teater kan, itu makin terjerumus tuh kan. Ya. Sama aja gitu, itu udah pasti kan. Awal-awalnya. Nah, ada gimana sih cerita maneh mulai kenal sama anak-anak Timurwara gitu. Awal teh kumaha di Get eta teh. Dulu sih pertama kenal tuh Maneh kan banyak yang kemarin si Chandra udah bilang kan maneh awalnya menghidupi yang maksudnya tuh pendapatan untuk nyedal dari jualan stiker JKT48 ya, kan. Dulu karena udah terjerumus, terus kan ngelihat orang-orang nih gathering pada ada yang dagang fotopack, ada yang dagang segala macem. Mana bingung dagang naon gitu. Enggak, saya ngelihat ini orang ada yang belum dagang apa nih gitu kan. Lihat, oh, tukang stiker nggak ada. Jadinya dagang stiker. Itulah dagang stiker, nyobain dengan desain terburuk lah istilahnya mah. Saya yang penting ngaran member payu tapi ya. Desainernya Bang Gonen pokoknya mah. Walaupun tidak jelas lah istilahnya, kalau kita lihat stiker sekarang terus dilihat apaan nih? Sampah. Gitu kan kalau lihat sekarang. Nah, cerita eta teh kumaha kita pas mulai kenal jeung barudak nu lain gitu, jeung urang jeung nya nu lain si Dika gitu juga si Lili. Ya sebenarnya nggak begitu langsung kenalan sih, karena emang sering ngumpul. Kita sering ngumpul, terus kalau orang bilang sih SKSD, kalau saya bilang sih Sasa. Naon Sasa teh? So akrab si anjing. Tapi mana walaupun sebentar Akang kan kayak stiker gitu kan. Nah, Akang stiker. Nah, deket nate kumaha itu jeung sahala pertama nate gitu. Iwal ti si Chandra jeung si Gonden teh. Si Culin. Dulu karya emang pertama. Si ya. Abang Surga. Abang Surga. Karena emang pertama kan gathering juga sama dia. Terus apa kelihatan kayaknya tuh kirain tuh dia tuh seorang istilahnya tuh apa ya disebutnya? Budak rohis. Bukan, seorang panitia di WJB lah. Kayaknya orang penting, nggak taunya sama-sama baru gitu kan. Dari situ pertama kenal anak-anak gimana ya? Lupa ya. So, kumaha ingat heula. Pokoknya ya berjalan dengan sendirinya lah. Itu maksudnya tuh mimiti wawu. Oh, ya, kan? bus Persib goblok. Persib teh ya, bus Persib pertama mah. Itu maksud orang teh pertama wawu kenalan. Nyanggeus eta mah wawu kan istilah namanya. Awal mah di Facebook pasti kan. Ngefriend di Facebook, terus di Facebook, terus
ke Twitter kan tadi dinya follow Ya meureun kan. biasalah SKSD gitulah karena emang kita masih satu perkumpulan gitu kan. Cuma makin dekat ya kita sering ngumpul terus tahu orang-orangnya yang istilahnya lah sebutnya apa ya sealiran gitulah. Terus pertama kenal sama si Dika, Maneh karena emang yang paling menonjol kan istilahnya. Naon goblok menonjol naon? Susu goblok. Nah gitulah pokoknya mah terus pertama kenal terus rata-rata sih kenalnya tuh karena kita paling apa ya sebenarnya paling riuh, paling macet apalagi kalau lagi ada keberangkatan gitu kan keberangkatan WJB di bus kursi paling belakang udah gitu pokoknya paling belakang udah pokoknya mah. Dari situ kemarin kan di yang introduce yang pertama itu ngebahas tentang Timur Warap. Nah, Maneh disebutin nama Dika bahwa yang ngasih nama teh Maneh gitu. Pas tanggal 18 November bus Persib kejadian eta tah. Eta ngaran ti mana gitu. Aing hafal. Kejadian bus Persib terus baliknya Maneh Imam Maneh banjir kan gitu. Goblok. Parah. Di mana lu, Dik? Poho. Ya eta kan sih anjing akun Twitter. Dulu sih karena emang nggak kepikiran aja sih lagi iseng-iseng terus sama si Dika bilang, "Udahlah kita bikin Twitter buat kan ya? buat julid, buat tweet war, terus buat rame-ramean aja. Bingung namanya apa. Yang ngusulin tuh karena ini anak-anak kan paling mace gitu kan, paling riweuh. Ya udah huru-hara aja kan kalau anti huru-hara tuh buat yang ngeredam. Ya, kalau kita yang membuat keributan ya udah tim huru-hara aja gitu. Dari situlah terbuat karena emang ya udahlah asal-asalan gitu kan. Ya udah berjalan aja dengan sendirinya gitu. Lebih ke ayeuna gitu nya sampai sekarang. Nah, kan ada istilahnya fan service dari membernya gitu. Istilah nama muncul bahasa Sunda mana diwaro gitu dah. Apa aja yang Maneh pernah lakuin buat Melody Nuramdani Laksani gitu. Entah kasih gift yang unik kah, fan letter lah atau naon gitu maran. Tapi seumur-umur ngidol sih nggak terlalu begitu sering ngasih gift sih. Cuma yang masih ingat pernah sekali ngasih gift baju Persib tulisannya Melody. Ayo pada ayahnya. Mun salah mah aya da. Aya nu baju Persib. Nah, pertama kali Melody kenal Maneh teh kumaha eta teh di mana gitu. Kan Maneh bawa lama sebut teh si Intel. Intel. Sebenarnya sih nggak tahu dia kenal atau enggak karena mungkin emang sering lihat aja terus pernah kebenaran dalam satu hari sama si Chandra teateran berdua ke Jakarta pulang naik City Trans nih dah lah terus ada di SCBD teh ya seberang efek banget tuh itunya apa shuttle-nya udah gitu. Ya biasalah kita nggak nyangka ternyata pas lihat yang jalan ini kok kayak kenal detik-detik kecil-kecil lucu imut gitu kan ternyata udah Mbak M mau kemana nggak tahu aja satu travel terus kumaha satu travel ya terus kaget aja sih ternyata apa kamu pas kaget eta teh aya teleponnya terus pas kaget kan update lah di Twitter wow ternyata satu mobil sama Melody dan gobloknya lagi HP saya kan biasalah wota ya ringtone-nya kagami ditelepon sama teman saya sia goblok udah di dalam travel ditelepon panik kadit aduh ya takutnya saya ketelawan wota kan lagi jadi intel bos. Nah eta teh Maneh kan pas JKT eta pernah kan JKT itu pernah ada beberapa konser di Bandung istilahnya kayak JKT48 guys yang di Sabuga terus yang di TSB sama Eldorado. Maneh pernah ikut andil nggak dalam konser ngurus konser eta teh? Kamu kayak nggak tahu aja bos. Kamu kayak nggak tahu aja bos. Ini sudah Hamin hijina teh kan ada orang teh teater lah RKJ jeung Sigiri. Terus si Ipal Pundung teh. Nah di Bandung isukna handshake nasional teh kan nu di Cicendo. Oh iya. Handshake nasional ngurus oke. Tadinya kan langsung buat ngurus Kabuga. Nah, eta kumaha menurut Maneh eta? Maneh nyamoli tiket tuh. Ya, menurut saya tuh apa ya itu konser yang paling aneh lah. Nah, aneh. Anehnya tuh
ada IO tapi dia nggak bisa ngurusin acara dia sendiri. Mana didinya nanaonan wae gitu. Saya juga nggak tahu ngapain aja di situ. Tapi kayaknya kalau nggak ada anak-anak sih itu nggak akan berjalan dengan mulai tim mana pasangan kursinya. Mulai dari masang kursi, nomor kursi dan maunya lagi. bayar tiket iya, kerja iya, menang kursi tuh dapat kursi enggak, malah mau ribut. Nah, unggul pernah mana urus kalau aya kan direct selling lain gitu kan. Oh iya. Di hits. Hits teh di mana? Hits. Ya kamu jadi minion, kamu ada enggak apa kos radio. Saya tahu. Project Veranda kan ya. Pakai kardus gambarnya minion masuk. Gadangnya eta terus ngurus ogenya. Terus gadang, terus jadi selain jadi panitia ngejelas lah. Anak-anak wae di itu tuh. Nggak tahu sih, itu lupa lagi udah lama banget. Pokoknya kayak jualan dari saya jualan kaset ya. Gitu kan. Ngurus kuota udah kayak ya. Kaset, CD. Kalau nggak salah siapa Veranda ya? Veranda tapi kita sih bertiga. Veranda, Cinka Joliani sama Ayana Sahab, mau itu salah teh. Kan aing ningali heula videona bahasa kamari, Bro. Tinggal heula videona. Hah? Nulis naon? Nya maneh kan udah beres ngurus konser tuh sekira maneh teh ngedol teh berapa tahun sampai akhirnya. Kalau nggak salah tuh terakhir sebenarnya tuh terakhir tuh karena udah fokus kerja aja sih. Tapi pernah dulu waktu zaman kerja di Karawang, Jakarta, Bekasi. Tambun. Kerja di Bekasi, ada acara handshake, dijemput sama anak-anak. Ayo ikutan handshake ya, ayo. Mobilnya, mobilnya diangkat ya lah. Ayo berangkat, ayo jemput, ayo gas. Padahal emang nggak punya uang itu juga karena dijemput sama anak-anak dan di sana juga ya ngeramein aja lah. Oh teman nu tragedi Pari pakai baju pensi. Ayo dijek, bang, bajunya ganti bang. Itu jadi berhenti teh gara-gara kerjaan eta kan? Iya, berarti gara-gara kerjaan karena udah fokus kerja. Terus udah istilahnya ya hemat uang lah. Apalagi di luar kota kan. Saya kerjanya. Itu tahun seberapa kira-kira? Berhenti 2000. Itu tuh 2014-an. Karena saya tuh terakhir teater juga tahunnya tuh ngalaminnya kan apa SRKJ doang sih. Terakhir tuh Boku no Tayo udah nggak nonton. Erika Notameni. Nggak nonton. Berarti RK. Pokoknya tuh terakhir handshake tuh yang dijemput anak-anak juga kan pas handshake baru ada Gen 3 tuh, Gen 3 muncul masih pakai baju training putih hitam kayak pabrik. Handshake. Belai Kartini pasti Pari yang udah flying gitu. Yang Manatsu no sounds good. Bajunya ini lain. Manatsu. Ginghamcek. Enggak, Ginghamcek mah di JFF. Enggak, pas terakhir tuh munculin lagu Ginghamcek. Iya, itu pas handshake Manatsu. Mun teu salah teh. Mana saya tahu, saya kan ikan. Oh nya, gitu lah. Terusnya gimana? Oh ya, pas semenjak kenal sama anak-anak nih, sering ngumpul bareng. Pernah ada ribut nggak? Slack gitu sama Wota gitu, istilahnya sama Wota di luar dulu ya. Oh, sering banget itu. Tapi kalau saya sih sebenarnya dalam personal saya sih nggak pernah ya, cuma karena emang menyangkut anak-anak lah. Jadi ikutan kan. Aing lah istilahnya gitu. Istilahnya ya karena kita udah pada gede lah, terus cuma masalah ngidol hampir mau main fisik ngapain gitu kan. Nggak aneh banget lah pacaran sama membernya enggak, berantemnya iya ngapain gitu kan. Nah, enggak bisa pacaran sama member? Kan bukan Steve. Nah, mana udah mikir bahwa sama member nggak bisa pacaran gitu kan, udah jauh lah kemungkinannya. Nah, di JKT48 West Java FC itu kan nggak dulu mah emang laki-laki semua kan. Cuma laki-laki semua kan. Ada masanya ada perempuan yang mulai ikut tertarik nonton JKT48 nih, fans-fans yang cewek-ceweknya. Iya. Pernah. Karena di dalam fandom itu pernah nggak ada interest sama salah satu cewek. Nah, dulu gitu pernah nih lagi ngumpul kan. Dulu ingat pertama lihat tuh lihat cewek tuh di konser Sabuga, ingat. Ada cewek datang, temennya siapa nggak tahu dulu pertama lupa. Betulin saya sih. Si Momo.
Oh, ting dibawa ke gas. Ku urang. Sabuga pertama teh BPI ya teman BPI kayaknya tapi konser BPI. Pas oh pensi BPI. anu tim Cinta. Angger Sabuga tapi. Ya pokoknya mah konser Sabuga. Oh yang tim K teh ya. Tim kayak Tim K. Nah konser Sabuga ada cewek satu ngumpul ya udah kenalan gitu kan. Ya biasalah namanya laki-laki ya. haus tanya. Tinggal ya wewe. Dulu pertama lihat sih karena emang kita masih pada goblok lah. Nah, Ya cakep aja gitu kan. Ya namanya laki-laki. Terus ingat ya tuh kenalan semua. Nggak Anak-anak taunya kan? ya Kenalan. anak-anak kenalan semua. Nggak taunya ternyata di belakang biasalah pada saingan gitu. kumaha. Saha nu pertama Pertama yang kelihatan sih nggak tahu lupa. si Chandra usaha menuju ka kosan. Pokoknya mah pertama deket tuh kalau nggak salah deket tuh si Eta teh jeung si Yi jeung si Musli gitu mah. Si Musli, terus si Chandra nanyain pernah rap jalan ke DU lewat mana? Tadi dia tanya naon dia teh. Nggak tahu, pertamanya nggak tahu. Emang reka mana bro? Ada ke kosan si mau waduh sekarang. Kasih tahu lah jalan dah. Terus pas udah nanya kan karena merasa tersaingi gitu kan. Aya gesekan Persaingan, ada tapi api persaingan. cemburu teh mulai muncul. Persaingan terus cerita lah ngapain. Biasa udah ketemu cerita ngapain sambil ketawa-ketawa gitu kan. Cerita ngapain ke kosan ya biasa main. Ternyata kata si Chandra tuh udah ada yang start duluan. Pas dia lagi sakit ada yang jenguk. Spebi. Spebi start duluan, curi start. Anjir bertiga. Anjir saingan jadi bertiga kan gitu kan. Ya udah sih lucu aja gitu persaingan terus. Nah, apa upaya maneh buat Ada era anjing. deketin si itu teh? Dulu sih pernah kan Puasa agar puasanya. bulan puasa bilang aku mau pulang ke Cianjur kan. Dulu sih pertamanya nggak niat nganterin sampai Cianjur, Lebih panjang. mintanya lebih panjang karena kata dia udah nggak ada bos ya udahlah gas terobos aja anjing. Jadi sampai Cianjur, untung dekat. Pas nepi base camp, Pas sampai base camp, wah ramai. Gosip bos. nah udah sama cewek-cewek itu terus teh. Tapi Nona? tapi enaknya tuh ya kita pas ada cewek itu tuh enaknya tuh Terbuka lah, bersaingnya satu terbuka lain. gitu kan, Bersih. masih sehat kan. Nggak Nggak tusuk kayak belakang. iya nggak kayak Kayak yang siapa? main belakang. Siapa? Ya banyak lah. Banyak. Pokoknya ya masih sehat karena kita masih ngasih tahu istilahnya masih terbuka lah bahwa kita lagi deketin bersaing ya sehat-sehat, masih bersaing sehat. Tapi lama kelamaan sih di situ juga anak-anak pada selesai dengan sendirinya gitu nggak tahu karena sadar alasannya diri. apa. Saat maneh jadi fans JKT48 pernah ngelakuin hal yang menurut maneh aneh atau goblok lah gitu zaman dulu. Tahu deh, loba. Naon wae. Aja anjing. Hah? Tau ditanya sih. Naon wae. Paling goblok naon? Kalau menurut saya paling goblok tuh pernah ya kan ada teater gitu. Nah. Kalau nggak salah itu teater kita banyakan Sia juga ikut. Nginep di masjid. Emang sih anjing enggak ada isi. Yang paling goblok sih itu nginep di masjid karena 2 hari kan Sabtu Minggu. Sabtunya ke Minggunya kita nginep di masjid. Terus tuh udah gitu kan ke pagi nih hari Minggu pagi. Eta kela. Sadaya di masjidnya di mana di jero atau Walah di teras. Teras, Di teras, bos. Kan jadi penjaga masjid. Jadi penjaga masjid. Udangna ku ajan subuhnya. Wah, boro-boro. Tabrak we ada tubuh ge. Nah, kela. Eta teh mandina di mana? Nah, itu kejadian gobloknya tuh gini. Mau mandi kan. Mandi di mana? Dulu tuh di mana sih? Nu di itu tuh jauh. Oh iya GBK. Ke GBK lah jalan kaki, ternyata lagi ada hajat. Kalau nggak salah tuh masih inget lagi hajat, ada acara pernikahan, jadi nggak bisa kan balik lagi, udah bingung kan. Wah, aja tua FPI Asia anjing udah mau Mana saya tahu saya. Sacan kan ka GBK teh mun teu salah ya manggihin nu ngagoler lah sisi jalan trotoar. Oh itu mah saya nggak tahu. Nggak tahu, Nggak tahu itu saya. Ya mandina di mana jadina? Nah, karena kan udah mentok kan. Hmm. Terus emang kondisinya masih pagi, masih sepi kan. Ada tempat wudhu. Tempat wudhu. Ya udah di situ mandi tempat wudhu, cuma barengan itu sama teman-teman mandi
ambil jaga gitu kan, lihat ada orang Pakai ada diambil tutupan gitu ya. tutupan. Terus orang-orang kan mandi kayak lagi renang gitu kan, pakai kolornya dipakai, cuma telanjang dada doang kan. Saya juga pengennya gitu, cuma karena mikir, waduh, udah nggak bawa salin. Terus minta tolong, liatin ada orang nggak? Ya udah telanjang gitu, tempat dulu mandi langsung cepet. Udah gitu gobloknya temen dapet kamar mandi ternyata si Rido sama si Wahyu di belakang di parkiran ada tempat mandi. Tahu gitu nggak usah telanjang di tempat duduk anjir. Ya biasalah, kalau disebutnya apa ya dulu ya? Sebutnya Demaci benar Demaci. Dulu disebutnya Demaci. Tapi udah teka aja itu mah, emang kerintinya. Bukan nggak kehaja juga sih sebenarnya, karena emang kita tahu jamnya nyampe Bandung jam segitu kan. Karena emang iseng aja sih, cuma emang nggak terlalu Demaci itu cuma karena pengen lihat cuma aja. Lihat dari jauh gitu kan. Nggak sampai disamperin kayak gitu kan, takutnya bikin risih kan. Nggak ditodong minta foto lah. Nggak sampai, nggak berani. Kita mah cuman lihat member dari jauh aja dulu tuh udah seneng lah. Wah ini udah pulang gitu kan. Ya sampai berapa kali ya? Kawin aku batur. Ada mana kan udah berhenti nih. Ada kemungkinan buat kembali ngidol nggak ada. Kenapa? Nggak. Umurnya? Satu umur, goblok. Satu umur, terus kedua emang karena dari situ terus selang udah pernah menemukan yang real lah. Naon itu tadi? Ya jelema. Nunggu bisa dibogohan istilahnya, bisa dimiliki ya. Tapi berhasil? Enggak. Ya dimiliki cuma kandas lah. Kandas. Jadi motor. Ya gitulah, karena emang istilahnya ya udah bukan umurnya lah istilahnya, mikirnya karena terus sekarang udah fokus kerja kan. Karir lah istilahnya mah, udah fokus sama karir. Udah fokus kerja, masa masih ngejar yang nggak bisa dimiliki. Kan bingung, yang asli aja belum tentu bisa dimiliki, apalagi ngidol gitu kan. Yang asli aja belum tentu bisa dimiliki, apalagi idol, bos. Selain tips akurasi. Ya, untuk last question buat Revi Andi lah istilahnya. Kan mana udah berhenti, udah banyak cerita-cerita saat ngewota dulu dibanding yang sekarang udah ada teater permanen, istilahnya lebih gampang lah istilahnya ketemu sama fans JKT48 sama member JKT48. Ada pesankah untuk fans-fans yang masih ikutan, yang masih maksudnya masih andil dalam fans sama JKT48? Ya kalau pesan saya sih ya, kalau kalian mau ngidol ya ngidol aja nggak apa-apa. Cuma dalam konteks yang sehat tuh istilah tuh, kalau mau ngidol, pure mau ngidol ya usahain pakai uang sendiri kan, gitu, nggak usah nyusahin orang tua. Terus kalau ada masalah sekiranya emang masih bisa diomongin ya diomongin lah, udah pada gede kan gitu. Terus apalagi ya istilahnya mah ya udah ngapain sih gelut gara-gara hal yang tidak penting gitu ya, kan itu kan member aja nggak tahu apa-apa gitu kan, membernya aja fan aja, ngapain kita berantem, udah kayak supporter bola aja bos. Terus kalau istilahnya apa ya, lupa sih. Untuk ini istilahnya, adakah tips-tips dari Revi Andi gitu sebagai fans terdahulu, cara untuk menggait fan service dari member, istilahnya mah gimana cara biar diwaro sama member gitu, ada nggak? Oh nggak tahu. Tips sih kalau emang pengen benar-benar diwaro, kalau dari tips dari saya sih, jadilah orang yang beda. Tuh ya nggak usah ngikutin cara orang lain biar diwaro gitu. Ya sejalannya aja gitu. Sejalannya kita sifat kita ngasih support gimana gitu kan, sifat asli kita gimana, nggak usah kita ngelihat orang lain cara diwaronya kayak gini nih. Kita ikutan, janganlah istilahnya, ya udah jadi diri sendiri aja, terus jadi berbeda gitu. Jadi berbeda karena kan biasanya yang beda dari persamaan itu cuma yang beda yang kelihatan kan. Nah, jadi sih gitu kalau tips dari saya. Oke. Siap. Apalagi ya? Sudahlah sepertinya. Terima kasih buat Revi Andi sudah datang di sini. Ya, sama-sama ya. Cuma saksikan kopi. Astagfirullahaladzim.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast episode hari ini bersama Reviandi, sang purist Melodi Nuram dari Sani. Admin non Melodis Bandung. Melodis Bandung. Bacot. Jangan lupa nonton episode sebelum-sebelumnya sama yang buat yang akan datang, jangan lupa di-support juga ya. Jangan lupa likes, comment, subscribe. Benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.